Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muarif Safaroni dan teman saya Muhammad Iksan Ramadan. kita dari kelompok 9 Sistem Pakar akan mempresentasikan sistem kami yang berjudul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Hewan Kurban. Baik, langsung saja kita masuk pada penjelasan sistemnya. Oke, di sini kita masuk penjelasan sistem kami, yaitu sistem pakar diagnosa penyakit hewan kurban. Yang pertama yaitu definisi sistem pakar. Sistem pakar merupakan salah satu teknik dalam bidang kecerdasan buatan yang dirancang untuk mengadopsi dan memindahkan pengetahuan serta keahlian dari seorang pakar manusia ke dalam sistem komputer. Tujuan utamanya yaitu agar komputer dapat melakukan proses penalaran dan menyelesaikan masalah spesifik secara mandiri layaknya seorang spesialis. Dengan adanya sistem ini, masyarakat awam dapat mengambil keputusan dan memecahkan persoalan klinis yang rumit tanpa harus menghadirkan ahli secara fisik. Sementara bagi para ahli sendiri, sistem ini berfungsi sebagai asisten digital yang andal untuk memvalidasi dan mempercepat keputusan mereka. Basis pengetahuan. Ya, jadi basis pengetahuan merupakan komponen inti di dalam sistem pakar yang berisi sekumpulan pengetahuan terstruktur untuk menyelesaikan masalah pada domain tertentu. Terdapat dua bentuk pendekatan penalaran yang umum digunakan dalam basis pengetahuan, yaitu penalaran berbasis kasus atau case-based dan penalaran berbasis aturan atau rule-based. Dalam laporan ini, kelompok kami menggunakan pendekatan penalaran berbasis aturan yang mempresentasikan keahlian dari pakar hewan ternak, di mana seluruh pengetahuan tersebut diformulasikan ke dalam bentuk logika formal menggunakan struktur relasi if-then. Penerapan sistem dan mekanisme filtering ternak. Sistem pakar yang digunakan ini difokuskan untuk diagnosa penyakit pada hewan ternak kurban yang meliputi sapi, kambing, dan domba. Dengan menggunakan mesin inferensi berbasis bahasa pemrograman SWI-Prolog, sistem ini menerapkan inovasi berupa mekanisme penyaringan atau filtering jenis hewan di awal dialog konsultasi sebelum pernyataan gejala klinis diajukan. Proses pemisahan jenis hewan ini sangat penting karena karakteristik penyakit serta indikasi klinis antara ruminansia besar seperti sapi dan juga ruminansia kecil seperti kambing memiliki perbedaan patologis yang mendasar, sehingga pemisahan di awal dapat memotong jalur pelacakan, aturan yang tidak perlu dan mengoptimalkan akurasi hasil akhir. Berikut klasifikasi kode penyakit pada hewan ternak. Jadi di sini kode penyakitnya kami menggunakan P01, P02, P03 dan seterusnya. Ada 10 kondisi. P01 yang pertama yaitu penyakit mulut dan kuku atau PMK pada sapi, ini khusus sapi. P02 antraks, ini juga khusus sapi. Dan P03 blood, ini juga khusus sapi. Dan P04 ORF atau Ectima contagiosa atau sariawan, ini pada domba dan kambing. P05 penyakit mulut dan kuku PMK untuk kambing. P06 scabies kudis atau kurap kambing, ini pada kambing. Lalu P07 pink A, ini semua jenis ternak, sapi maupun kambing. Lalu P08 cacingan, ini juga semua jenis ternak, baik sapi maupun kambing.
Lalu P09 ini kondisi sehat atau layak untuk kurban. Ini juga semua jenis ternak. Dan yang ke-10 ada penyakit tidak dikenali. Ini ketika memang betul-betul tidak ada penyakit yang sama terkait karakteristik yang telah dipilih oleh klien. Lalu gejala-gejala klinis terfilter. Di sini kami menggunakan kode G01, G02, G03 dan seterusnya hingga G21. G01 demam tinggi atau suhu tubuh meningkat drastis. G02 air liur keluar berlebihan, hipersalivasi dan berbusa. G03 luka lepuh atau erosi pada selaput lendir mulut, gusi dan lidah dan seterusnya hingga G21. Lalu lanjut, ada aturan keputusan rules, yaitu di mana P01 atau penyakit PMK pada sapi ini didiagnosa ketika H01 jika H01 dan G01 dan G02 dan G03 dan G04 itu cirinya ada pada hewan ternak kita. Lalu penyakit antraks, antraks sapi ini atau P02 ini didiagnosa ketika H01 dan G01 dan G05 dan G06 dan G07 ciri-cirinya ada pada hewan kita, ada pada hewan kurban kita. Dan seterusnya hingga penyakit ke-9 atau kondisi sehat atau layak. Lalu selanjutnya ada pohon keputusan, decision tree atau flowchartnya, yaitu alur sistemnya. Di paling atas ada pilih jenis hewan ternak. Kita bisa memilih di sini antara sapi dan kambing. Lalu jika kita memilih sapi, maka di sini akan diajukan sebuah pertanyaan yang akan mengarah nantinya ke diagnosa penyakit sesuai gejala yang ditimbulkan pada hewan ternak. Seperti jika demam tinggi atau suhu meningkat drastis bernilai ya, maka dia akan bertanya lagi air liur berlebihan dan berbusa. Jika iya, dia akan menanyakan lagi ke luka lepuh pada selaput lendir, mulut, gusi, dan lidah. Jika bernilai ya, maka dia akan menanyakan lagi luka lepuh pada celah kuku. Jika bernilai ya, maka ia akan mendiagnosa bahwa sapi kita mengalami penyakit PMK pada sapi. Mungkin penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini kita masuk pada alur kerja program. Di sini ada beberapa pertanyaan dan nanti pertanyaan ini akan mengarah pada jawaban atau hasil yang sudah ditentukan. Yang pertama di sini pertanyaan pertama, apakah jenis hewan ternak Anda adalah sapi? Jika dia ya, maka dia akan melanjutkan pada pertanyaan kedua, apakah hewan mengalami demam tinggi, suhu meningkat drastis? Lalu jika ya, dia akan lanjut lagi ke pertanyaan ketiga, apakah air liur keluar berlebihan dan berbusa? Jika ya, maka dia akan lanjut lagi, apakah ada luka lepuh erosi pada selaput lendir mulut, gusi, atau lidah? Jika ya, dia akan lanjut lagi pada pertanyaan kelima, apakah ada luka lepuh pada celah kuku sapi? Dan jika pertanyaan ini ya atau true, maka muncul penyakit PMK pada sapi, yaitu penyakit mulut dan kuku. Ini adalah hasil atau jawaban dari beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh sistem. Di sini penjelasan logikanya. Prolog melakukan pencarian dengan metode deep first search atau backward
chaining. Jika hipotesis pertama gagal terpenuhi karena salah satu jawaban N atau tidak, prolog akan melakukan backtracking untuk menguji hipotesis berikutnya. Oke, baik, kita langsung masuk pada sistem. Di sini sistemnya kita mulai dengan start. Jika kita memilih satu, maka kita memilih opsi sapi. Lalu muncul pertanyaan untuk opsi sapi. Apakah hewan mengalami demam tinggi atau suhu tubuh meningkat drastis? Sini kita jawab ya. Lalu muncul pertanyaan berikutnya, seperti yang tadi di PPT. Kita jawab ya. Lalu muncul pertanyaan ketiga, ya. Pertanyaan berikutnya, ya. Dan hasilnya dari keempat pertanyaan tersebut adalah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada sapi. Di sini juga ada saran atau solusi awal untuk mengatasi penyakit tersebut. Lanjut pada pilihan kedua, yaitu kambing dan domba. Di sini jika kita memilih opsi kambing dan domba, maka pertanyaannya akan mengarah pada pertanyaan penyakit kambing dan domba. Di sini misalnya, contohnya, apakah hewan mengalami kerompeng hitam atau koreng tebal di sekitar bibir, lubang hidung, atau telinga? Kita jawab ya. Lalu pertanyaan kedua, daerah sekitar mulut melepuh sehingga kambing kesulitan mengunyah rumput. Kita jawab ya. Lalu nafsu makan menurun drastis sehingga hewan menjadi kurus dan lemas. Ya. Dan hasilnya keluar. Di sini diagnosanya adalah penyakit ORF. Dan solusinya juga keluar. Oke, sekian dari kami. Terima kasih.